Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawati. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Islam Riau tahun akademik 2024-2025. Video ini saya buat untuk menjawab soalan UTS dari dosen pengampu Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baiklah, saya mulai dengan dari soalan pertama. Diketahui bahwa fungsi permintaan KIDX sama dengan 500 dikurang 5 PX ditambah 8I ditambah 10 PR. I merupakan income atau pendapatan rata-rata per tahun, yaitu sebesar 10 juta US dollar dengan harga produk lain yaitu sebesar 2 juta US dollar. Pertanyaannya itu berapa jumlah permintaan konsumen yang dapat memaksimalkan total revenue penerimaan petani. Dari rumus fungsi permintaan tersebut, maka kita masukkan nilai I dan nilai produk lainnya, maka diperoleh persamaan yaitu 600 dikurang 5 PX. Untuk mencari total revenue dari petani, maka total revenue rumusnya P kali QDX. Kita masukkan nilai PQDX-nya yaitu dengan menurunkan fungsi pertama TR, karena untuk memaksimalkan TR ini terhadap PX harus 0. Maka didapat setelah turunan itu PX sebesar 60. Sedangkan untuk permintaan QDX-nya terdapat 300 unit. Maka pertanyaannya, keputusan apa yang akan dilakukan untuk mencapai total maksimum penerimaan petani pada persamaan di atas. Maka untuk mencapai total maksimum penerimaan petani, harga yang optimal yaitu sebesar 60 US dollar dengan jumlah permintaan sebanyak 300 unit. Sedangkan untuk soalan yang B-nya, diketahui fungsi dari penawaran yaitu sebesar minus 1000 ditambah 15 PX. Untuk mengetahui harga dan jumlah permintaan di pasar, maka kita masukkan persamaan QDX sama dengan QS, keseimbangan pasar, rumus keseimbangan pasar. Didapatkan QX setelah adanya keseimbangan pasar yaitu sebesar 80. 80, harganya sebesar 80 dengan jumlah permintaan sebanyak 200 unit. Maka apabila digambarkan di dalam grafik dapat dilihat seperti ini, bahwa fungsi QDX yaitu pada harga 60 total revenue tadi dari perusahaan pertama tadi, bahwa di harga 80 maka permintaan unit barang sebanyak 300. Sedangkan dari fungsi permintaan dengan harga 80 maka unit yang diminta sebanyak 200. Dari hasil kurva tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan fungsi penawaran di atas terjadi kenaikan harga produk dari 60 US dollar menjadi 80 US dollar. Sebagai akibat kenaikan harga tersebut, maka jumlah permintaan terhadap produk menjadi menurun dari 300 unit menjadi 200 unit. Soalan yang bagian ketiganya yaitu apabila subsidi diberikan terhadap produk sebesar 2 US dollar per unit. Jadi pemerintah memberikan subsidi sebesar 2 US dollar per unit, maka persamaannya itu dapat dari persamaan pertama kita substitusikan bahwa apabila ada barang yang disubstitusi maka persamaannya di PX ditambah 2 QDX, dengan persamaan yang pertama tadi kita masukkan nilai PX-nya menjadi 79,5 dengan memasukkan persamaan tadi ya. 9,5, maka didapatkan 79,5
Maka harga sebelum subsidi kita kurangi dengan harga setelah mendapatkan subsidi, berarti dari pihak konsumen mendapatkan 0,5 pengurangan harga, sedangkan dari produsen subsidi diterima oleh produsen yaitu 1,5. Kesimpulannya itu, setelah pemerintah memberikan subsidi pada produk pertanian tersebut, maka selisih harga yang dinikmati oleh konsumen sebesar 0,5 US dollar, sedangkan selisih harga yang diterima oleh penjual sebesar 1, US dollar. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu pemakaian bahan baku untuk 3 tipe produk pada perusahaan X. Dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu pertanyaannya yaitu dari jumlah pemakaian bahan baku tersebut. Maka pertanyaan yang bagian pertama, berapa hasil maksimum produk dengan pemakaian bahan baku seperti tabel di atas. Jadi harus kita buat tabel ini, jumlah pemakaian produknya, kita cari perubahan total utility dari produk bahan baku A, total utility bahan baku B, dan total utility bahan baku C. Produk tipe A, tipe B, dan tipe C. Maka akan didapat seperti pada tabel tersebut. Maka dapat kita lihat hasil produksi yang maksimum pada produksi yaitu sebesar 160 unit, atau sama dengan MU marginal utilitas sama dengan perubahan utilitas dibagi perubahan X pada produk C, yaitu terdapat pada produk C yaitu sebesar 0,5. Marginal utility mencapai 0 jika dilihat dari tabel di atas, maka nilai yang mendekati 0 yaitu pada produk C. Artinya hasil produksi maksimum itu terletak pada produk C. Sedangkan sebagai manajer, keputusan sebagai manajer akan memproduksi produk tipe C karena tingkat kepuasan maksimum yang dimiliki konsumen pada produk tipe C. Sedangkan yang C-nya untuk mengetahui tingkat penjualan lebih tinggi. Jika harga dari masing-masing tipe yaitu tipe A sebesar 5 US dollar per unit, tipe produk B sebesar 30 dolar per unit, dan untuk produk tipe C sebesar 20 US dollar per unit. Maka akan didapat seperti tabel tersebut di atas, jumlah maksimum 11,5 di antara produk A dan produk B. Namun pada tipe A, harga penjualan pada produk tipe A lebih tinggi dibanding harga produk di tipe B. Maka tingkat penjualan yang maksimum itu jatuh pada produk tipe A. Sedangkan pertanyaan yang keempatnya itu, kebijakan mana yang akan diambil perusahaan atau mana yang lebih menguntungkan berdasarkan biaya produksi. Maka diketahui biaya produksi untuk tipe A sebesar 30 US dollar per unit, untuk produk B sebesar 15 US dollar per unit, dan untuk tipe C sebesar 10 US dollar per unit. Maka kita masukkan seperti tabel tersebut dengan mencari marginal utilitasnya, maka diperoleh sebesar dari tabel tersebut di atas. Maka kebijakan yang ambil oleh pengusaha yaitu memproduksi tipe C dengan pertimbangan penggunaan biaya lebih rendah, tingkat biaya produksi lebih rendah, dan sehingga dapat menetapkan harga yang jual lebih rendah yang akan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk C. Sedangkan untuk soal nomor 3 yaitu jam kerja, pelatihan, dan produktivitas kerja yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel shift 1, shift 2, shift 3 dengan lama pelatihannya serta produktivitas yang dihasilkan. Kita akan lihat, tetap juga akan mencari marginal utility-nya, maka diperoleh yaitu berapa jam sebaiknya pelatihan pada masing-masing shift tersebut. Dari tabel tersebut dapat dijawab bahwa produktivitas kerja dari tabel di atas sama dengan MU1 sama dengan MU2 sama dengan MU3. Produktivitas tinggi pada angka 10 unit.
Jadi untuk mencapai produktivitas tertinggi, maka shift 1 melakukan pelatihan kerja sebaiknya dilakukan selama 3 jam. Sedangkan shift 2 melakukan pelatihan kerja sebaiknya dilakukan selama 2 jam. Dan shift 3 melakukan pelatihan kerja sebaiknya dilakukan selama 1 jam. Untuk soalan ke bagian 2-nya, jika diketahui biaya pelatihan tenaga kerja per jam sebesar 50 US dollar, maka biaya pelatihan kerja dibebankan untuk mencapai produk maksimum yang dihasilkan tenaga kerja, yaitu dengan melihat persamaan MU1 per PX sama dengan 0,2, MU2 per PX juga 0,2, dan MU3 per PX sama dengan 0,3. Maka dikalikan 0,2 dikali dengan biaya per jam sebesar 50 menjadi 10 US dollar per unit. Sedangkan untuk mengetahui shift mana yang lebih efisien jika biaya produksi sebesar 10 US dollar, maka kita lihat yang perumusan ini dengan mencari angka utilitasnya, maka diperoleh biaya produksi yang paling efisien digunakan yaitu pada shift 3 dengan marginal utility pada produk 3 per PX-nya sebesar 0. Baik, ini yang dapat saya jabarkan. Mudah-mudahan sesuai dengan teori yang telah diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.